Hai guys, kali ini kami akan membahas pendudukan Jepang di Indonesia dari zaman Hindia sampai Belanda. Pendudukan Jepang di Indonesia ini dimulai dari tahun 1942 sampai 1945. Ini merupakan bab penting dalam sejarah Indonesia yang mengubah perjuangan kemerdekaan. Jepang yang awalnya datang dengan propaganda saudara tua untuk membebaskan Indonesia dari Belanda, ternyata menerapkan kekuasaan militer yang keras. Dalam periode ini, berbagai tokoh penggerak nasional memberikan respon yang berbeda terhadap kehadiran Jepang, sementara masyarakat mengalami penindasan, eksploitasi, dan perubahan besar dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, menuju materi yang pertama, yaitu tanggapan tokoh penggerak nasional. Penduduk Jepang menghadirkan dilema bagi tokoh-tokoh penggerak nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Dia memiliki pandangan berbeda-beda. Soekarno melihat peluang untuk bekerja sama dengan Jepang guna mempercepat kemerdekaan dari Belanda, dengan harapan Jepang bisa menjadi sekutu sementara. Pandangan ini terlihat dari pernyataan, "Jangan sekali-sekali kita menganggap Jepang sebagai teman, tetapi kita harus mampu memanfaatkannya situasi untuk kepentingan bangsa dan negara." Di sisi lain, tokoh seperti Muhammad Nasir memilih pendekatan kritis dan skeptis terhadap niat Jepang. Nasir mendukung perjuangan kemerdekaan, tetapi tetap mewaspadai Jepang yang dianggap tidak tulus. Sultan Syahrir bahkan memimpin perlawanan bawah tanah, menyebarkan gagasan untuk melawan Jepang secara tersembunyi. 2. Kondisi Indonesia selama pendudukan Jepang. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang jauh lebih keras dibandingkan kolonial Belanda. Mereka menjanjikan kemerdekaan dan menghapuskan pengaruh Belanda, tetapi kenyataannya Jepang justru menindas rakyat. Pemerintahan Jepang juga memaksa rakyat menjadi pekerja romusha atau yang bisa disebut kerja paksa, yang ditempatkan di berbagai proyek, seringkali tanpa perlindungan dan dengan kondisi yang berat. Banyak rakyat meninggal akibat kerja paksa ini. Selain itu, kebijakan pangan dan eksploitasi sumber daya menyebabkan kelangkaan bahan pokok yang memperburuk penderitaan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada dampak pendudukan Jepang di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik, Jepang memperkenalkan organisasi-organisasi baru seperti Putra dan Peta dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Meski ada kesempatan bagi beberapa tokoh nasional untuk terlibat dalam pemerintahan, organisasi ini tetap dikendalikan oleh Jepang dan rakyat tidak memiliki kebebasan penuh untuk berpolitik. Pengalaman ini membentuk kesadaran nasional bahwa kekuasaan asing tidak memberikan kemerdekaan sejati dan memperkuat tekad mereka untuk mandiri. C. Sosial. Jepang melakukan propaganda bahwa mereka datang untuk membebaskan Indonesia, tetapi nyatanya justru membawa penindasan yang lebih keras. Masyarakat dibatasi dalam hal kebebasan dan hidup di bawah ketakutan. Kondisi ini memunculkan kesadaran kolektif akan pentingnya bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Akibatnya, rasa persatuan dan kesadaran nasional semakin kuat, terutama di kalangan pemuda. D. Kebudayaan. Di bidang kebudayaan, Jepang menerapkan konsep kebudayaan Asia untuk menanamkan nilai-nilai Asia dan mengurangi pengaruh Barat. Walaupun seolah-olah mendorong budaya lokal, pada kenyataannya Jepang mencoba menghapus unsur budaya yang tidak mendukung kepentingan mereka. Mereka menyebarkan bahasa Jepang dan nilai-nilai militer. Tetapi usaha ini justru memperkuat kecintaan rakyat pada budaya dan bahasa Indonesia sendiri yang menjadi simbol perlawanan. 4. Perjuangan kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. A. Perjuangan dengan cara kooperatif. Beberapa tokoh pergerakan nasional menggunakan pendekatan kooperatif dengan bekerja sama secara terbatas melalui organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti Putra. Tujuan mereka adalah memperoleh lebih banyak ruang politik dan mendorong Jepang untuk memberi kebijakan yang lebih lunak bagi rakyat. Walaupun terbatas, pendekatan ini membantu dalam membangun kesadaran nasional di kalangan masyarakat luas. B. Gerakan bawah tanah. Di sisi lain,
Gerakan bawah tanah semakin berkembang selama masa kependudukan Jepang. Kelompok-kelompok perlawanan bawah tanah melakukan pertemuan rahasia dan menyebarkan pamflet yang menyerukan perlawanan terhadap Jepang. Tokoh seperti Sultan Syahrir memimpin gerakan ini dengan memotivasi masyarakat untuk menolak penindasan Jepang. C. Perlawanan bersenjata. Beberapa kelompok memilih jalur perjuangan bersenjata. Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, yang awalnya untuk mendukung Jepang, namun organisasi ini kemudian menjadi tempat pelatihan militer bagi pemuda Indonesia yang kelak digunakan untuk melawan Jepang dan menjadi awal terbentuknya kekuatan militer Indonesia. Kesimpulannya, kedatangan Jepang ke Indonesia itu awalnya penuh harapan. Banyak orang Indonesia yang waktu itu masih dijajah Belanda berharap Jepang bisa membantu mereka untuk merdeka. Apalagi Jepang sempat bikin propaganda Asia untuk orang Asia atau tiga cahaya Asia. Tapi harapan itu langsung pupus ketika Jepang mulai tunjukin kedoknya sebagai penjajah yang kejam. Mereka malah lebih bikin Indonesia makin sengsara. Rakyat dipaksa kerja rodi, sumber daya alam dieksploitasi, dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami rakyat Indonesia. Jadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu awalnya penuh harapan, tapi akhirnya malah jadi mimpi buruk yang berkepanjangan.